Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Naryo. Kali ini saya tampil beda. Saya ingin Anda sekalian juga di samping mengenal saya juga mengenal budaya-budaya daerah, budaya leluhur yang kita cintai ini. Saya menggunakan baju khas daerah Jawa, ya khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Dan setiap season, setiap kesempatan, setiap soal kita akan bahas dengan cara yang lazim, yang umum, yang konvensional, dan dengan cara yang singkat, yang praktis, ya, dengan harapan Anda sekalian nanti lebih bisa menguasai dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Dan mudah-mudahan Anda sekalian di semuanya sukses adanya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton! Perhatikan, ini saya coba sudah tulis. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, maka apa? Maka yang pertama adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ya. X1 akar pertama tambah akar kedua sama min B per 2. Yang kedua, X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya. X1 kali 2 sama dengan C per A. Kemudian yang ketiga, selisih antara X1 dengan X2, selisihnya ini sama dengan akar D per harga mutlak dari A. Ya, kita buktikan, karena kalau Anda tahu asalnya maka Anda sudah langsung bisa hafal, ya, mendalam, gitu ya. Untuk yang pertama, ini diperoleh dari rumus ABC. Sebenarnya ingat X1 2 itu sama dengan min B plus minus akar D per 2A, ya, plus minus akar D per 2A, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan min B plus akar D per 2A. Ini X yang pertama, ditambah X2 nya adalah min B min akar D per 2A. Perhatikan, ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung bisa kita jadikan satu seperti ini. Ini sama dengan min B plus akar D, min kali plus ini, nah ini jadinya min, jadi tetap min B min akar D. Dengan mencoret ini sama, sehingga menjadi min 2B per 2A, sehingga menjadi min B per A, ya. Untuk yang pertama min B per A. Kemudian kalau kita kalikan, diperhatikan X1 dikali X2 berarti sama dengan nanti menjadi min B plus akar D per 2A dikali min B min akar D per 2A. Ya, perkalian ini berarti menjadi 4A kuadrat yang di bawah. Perhatikan yang di atas ini bentuk perkalian yang istimewa. Ini menjadi min B kuadrat, ini plus ini min, ya, perkalian istimewa, dikurangi akar D kuadrat, ya. Min B kuadrat dikurangi akar D kuadrat. Kalau kita buka kurungnya nanti menjadi B kuadrat min D, akar kuadrat ini jadi D dibagi 4A kuadrat. D itu apa? D diskriminan yang nilainya sama dengan, perhatikan, B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat, sehingga sama dengan, kalau kita buka kurungnya, B kuadrat min B kuadrat min kali min jadi plus 4AC per 4A kuadrat. Ini habis, sehingga nanti menjadi 4AC per 4A kuadrat, artinya A kali A, sehingga nanti
Nah, 4A-nya bisa kita coret ya, sehingga menjadi C per A. Ini apa? X1 kali X2. Jadi kalau akar X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari itu, maka kalau dijumlahkan ini menjadi min B per A, kalau dikalikan menjadi C per A. Itu modal Anda ya, modal Anda ya. Nanti pengembangannya nanti dapat diturunkan dari rumus-rumus ini. Termasuk yang ketiga, ini bentuk pengayaan harga selisih antara akar pertama dengan akar kedua. Selisih ya, kalau kita di mana di bawah saya sini nggak apa ini yang selisih, berarti untuk yang nomor 3 ini selisihnya X1 dikurangi X2 selisih ya, sama dengan nanti ini akar D per ini. Kalau kita masukkan rumusnya jadi min B plus akar D per 2A ya, dikurangi kurung tentunya min B min akar D per 2A kan. Ini sama dengan, kita buka kurungnya karena penyebutnya sama, ini 2A, ini min B plus akar D min kali min jadi plus B min kali min jadi plus akar D. Ini nanti ini habis ya kan. Oh, bukan 2 akar D ya, ini adalah, saya ulangi, ini jadi min kali min jadi plus, ini min kali min juga jadi plus. Nah nanti kemudian ini baru ini 2 akar D per 2A. Nah ini nanti 2-nya dicoret sehingga menjadi akar D per A. Karena selisih berarti harganya selalu positif, berarti ya, sehingga di sini kita pakai harga mutlak gitu ya, harga mutlak. Jadi nah seperti itu, ini asal usulnya. Nah dari ketiga yang kita dapatkan ini menjadi dasar, jadi modal Anda dan untuk memahami persoalan-persoalan yang berikutnya. Ya. Perhatikan, ini saya punya contoh akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0 ada X1 dan X2. Pertanyaannya tentukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, yang B seper X1 ditambah seper X2. Jawab. Nah ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini hasilnya seperti apa? Sebelumnya perhatikan, saya punya ini di sini. Kita punya sering membahas rumus ini. A ditambah B kuadrat, masih ingat bagaimana? Jadi sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat ya. A plus B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2B plus 2AB plus B kuadrat. Kalau 2AB-nya kita pindah ke ruas kiri, kita pindah ke sana, nanti akan menjadi A plus B dalam kurung kuadrat min 2AB, ya kan? Min 2AB. Inilah nanti yang kita pakai di sana. Ya, jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini tidak lain sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Saya ulangi, ini sama dengan X1 plus X2 dalam kurung kuadrat dikurangi 2 kali X1 min 2 min 2 kali X1 kali X2. Ini kita sudah tahu X1 plus X2 itu harganya sama dengan min B per A, ya kan? Ini kemudian 2 kali X1 kali 2 ini sama dengan X1 2-nya adalah C per A. Nah, berikutnya Anda harus masih ingat ini berapa nilai A, B, dan C dari koefisien persamaan yang dimaksud. Kalau kita lihat ini berapa nilai A-nya di sini? A-nya, biarkan ini A-nya sama dengan berapa? 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 1. Kita masukkan sini sehingga ini akan menjadi min B, B-nya adalah 3, jadi min 3 per A-nya 1 dikurangi 2 kali C per A, C-nya min 1 per 1 sehingga sama dengan min 3, min kali min jadi plus 2 ya. Min 3 plus 2 sama dengan min 1, sehingga nilai dari yang pertama ini A tadi ini
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini sama dengan min 1. Bisa terima? Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 2 atau yang B. 1/X1 ditambah 1/X2 ini sama dengan bagaimana? Ini menjadi kalikan silang nanti menjadi X2 ditambah X1. Jadi ini kali sini, satu kali sini, ya kan? Terus dibagi bawah kali bawah X1 kali X2. Yang di atas ini sama dengan min B per A, yang di bawah sama dengan C per A. Kalau kita mau sederhanakan lagi, ini sama dengan min B per C. Sehingga kalau begitu ini sama dengan min B, B-nya adalah 3, jadi min 3 per C-nya adalah min 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3. Ya. Begitulah kira-kira ini tahap awal. Jadi contoh problem tentang rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Perhatikan berikutnya. Hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Yang pertama, jika kedua akar berlawanan. Jika kedua akar berlawanan. Artinya apa? Perhatikan. Artinya akar yang pertama ini sama dengan berlawan ini. Sama dengan min akar yang kedua. Akar yang pertama ini berlawan. Jadi seperti ini. Sehingga kalau begitu, kalau demikian yang terjadi apa? Yang terjadi berarti kalau kita jumlahkan X1 ditambah dengan X2, ya, ditambah dengan X2, nah, tambah dengan X2, ini sama dengan bagaimana? X1-nya itu ini. X1-nya adalah, ini rumusnya sama dengan min B per A. Ya, min B per A. X1-nya apa? Min X2 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini berarti sama dengan 0, ya kan? Berarti sama dengan min B per A. Min B per A sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya maka B harus sama dengan 0. Sehingga jika kedua akar berlawanan, B harus sama dengan 0. Yang kedua, jika kedua akar berkebalikan, ya, kedua akar berkebalikan, perhatikan yang ini. Berarti kalau begitu akar-akarnya adalah misalkan adalah X1 dan X2-nya sama dengan 1/X1. Ya, ini X2-nya sama dengan 1/X1. Jadi berkebalikan. Karena berkebalikan, maka kalau X1 saya kalikan X2 sama dengan apa ya? X1 kali X2-nya 1/X1. Ini rumusnya sama dengan C per A. Ini berarti sama dengan 1. 1 itu C per A. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah C itu sama dengan A. Atau A sama dengan C. Jadi kalau dalam suatu persamaan harga A dengan C sama, maka kita sudah bisa simpulkan kedua akarnya pasti berkebalikan. Ya, sekarang kita coba dengan permasalahan. Contoh ini, permasalahan. Persamaan 3x kuadrat min 2px plus p min 2 sama dengan 0 memiliki dua akar yang berkebalikan. Memiliki dua akar yang berkebalikan. Pertanyaannya, tentukan nilai P yang pertama dan tentukan kedua akarnya tentukan nilai P dan kedua akarnya. Jawab. Diperhatikan, ini persamaannya seterusnya 3x kuadrat min 2px ditambah p min 2 sama dengan 0. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A adalah koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya 3, dan B adalah koefisien dari X atau X pangkat 1, berarti B sama dengan min 2P. C adalah bilangan konstan, berarti X-nya pangkat 0, berarti ini. Jadi ini adalah C-nya, ya. Ingat, ini C-nya adalah P min 2. C-nya P min 2. Kemudian persamaan itu memiliki dua akar yang berkebalikan. Tadi sudah kita pahami, mempunyai dua akar yang berkebalikan berarti C sama dengan A, ya. Mempunyai dua akar yang berkebalikan, maka
Maka apa? A sama dengan C. A sama dengan C. A-nya 3, C-nya adalah P-2. Berarti 3 harus sama dengan P-2. Kalau 2-nya kita pindah ke ruas kiri sana, sehingga menjadi 3 plus 2 sama dengan P, atau dengan kata lain berarti P sama dengan 5. Ya, P sama dengan 5. Ya, tadi sudah terjawab. Nilai P berarti P-nya 5. Kalau P-nya 5, maka bersama ini menjadi akar yang saling berkebalikan. Lalu kedua akarnya bagaimana? Untuk mendapatkan kedua akarnya berarti P sama dengan 5 itu kita substitusikan dalam persamaan itu, ya kan? P sama dengan 5 disubstitusikan ke persamaan, sehingga kita dapatkan nanti menjadi 3x kuadrat dikurangi 2 kali P. P-nya adalah 5x ditambah P min 2, P-nya 5 min 2 sama dengan 0, sama dengan 3x kuadrat min 10x plus 3 sama dengan 0. Perhatikan, A sama dengan C. A-nya berapa? 3. C-nya 3 juga, ya. A dengan C sama, kalau A dan sama berarti akarnya berkebalikan. Dengan pemfaktoran kita 3x kuadrat kita faktor menjadi 3x kali x, 3 kita plus dengan 3 sini 1. Perhatikan juga untuk memudahkan Anda, kalau seperti ini perhatikan ini, kalau di sini tandanya plus, maka tanda itu antara depan dan belakang pasti sama. Ya. Nah, kalau sama harganya min atau plus, tandanya plus atau min, dilihat di depannya. Kalau min, oh ini pasti sama ya, min dengan min. Ada, maka kita dapatkan 3x min 1 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Yang diperoleh x sama dengan berapa? 1/3. Kita ringkas ya, atau x sama dengan 3. Jadi akar kedua persamaan itu adalah 3 dan 1/3, atau 1/3 dan 3. Artinya saling berkebalikan. Berarti persoalan sudah terjawab. Kali ini sudah, kita lanjut dengan kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan rumus jumlah, hasil kali akar-akar atau yang sejenisnya. Perhatikan berikutnya, persamaan kuadrat M plus 2 dalam kurung E kuadrat plus 6x plus 3M sama dengan 0 mempunyai akar-akar real. Maka nilai M adalah titik-titik A, B, C, D, dan E. Perhatikan, ini soal sudah salin di papan tulis seperti ini. Persamaan ini punya akar-akar yang real. Akar-akar real. Jadi yang menentukan jenis akar itu apa? Ya, yang menentukan jenis akar itu disebut pembeda, yang dirumuskan dengan D. Ya, D itu B kuadrat min 4AC, atau yang dikenal dengan diskriminan. Diskriminan sebagai pembeda. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ya, mempunyai akar-akar real dan berbeda. Akar pertama dan keduanya berbeda. Kapan itu terjadi? Kalau D-nya lebih besar dari 0. Kalau D sama dengan 0, ini mempunyai akar-akar yang real juga. Punya akar-akar real dan sama atau kembar, atau ya kembar sama. Sama apa? Antara akar pertama dan kedua itu sama. Jadi kalau di sini tadi mempunyai akar-akar real, artinya D lebih besar 0 ya bisa, D sama dengan 0 ya bisa. Sehingga kalau hanya real, berarti nanti kita pakai dua-duanya, D lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, maka akar-akarnya menjadi tidak real, ya, atau dikenal dengan mempunyai akar-akar yang imajiner. Kapan itu jadi? Kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif.
Sehingga soal itu berarti dua syarat ini kita gabung, jadi punya akar-akar yang real, berarti syaratnya D lebih besar dari 0. Ya, kita lanjutkan, kita terus ini biar lebih rapi ya. Berarti mempunyai akar-akar real, maka apa? D diskriminan lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC lebih besar dari sama dengan 0 ya. Kemudian B nya apa? Nah, berarti lagi-lagi Anda harus tahu mana A, mana B, dan mana yang C. Berarti A nya sama dengan M plus 2, ini adalah A nya ya kan. B nya adalah 6, C nya adalah 3M. Anda harus paham betul. Kita tinggal masukkan sini. B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali A, A nya adalah M plus 2 kali C, C nya adalah 3M. Harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita teruskan. 6 kuadrat 36 dikurangi, perhatikan 4 kali 3 itu 12 ya. 12M kali M plus 2 lebih besar sama dengan 0. Kita lanjut, sama dengan 36 dikurangi 12M kuadrat, 12M min itu ya, dikali 2 jadi min 24M lebih besar sama dengan 0. Jadi min 12M kuadrat min 24M plus 36 lebih besar dari sama dengan 0. Ya, demikian. Ternyata ujung-ujungnya kita ketemu dengan pertidaksamaan kuadrat dengan variabel M. Sebelum kita selesaikan, ini bisa kita sederhanakan biar menjadi lebih enak, angkanya menjadi lebih kecil. Semua dibagi dengan 12 ya, semua dibagi dengan 12. Menjadi min M kuadrat min 2M plus 3 lebih besar dari sama dengan 0. Ini saya hati-hati, saya tidak mau nanti Anda kejebak. Kalau dibagi dengan 12 menjadi seperti ini. Tapi kalau Anda bagi dengan min 12 tadi, dibagi dengan min 12, perhatikan, dibagi dengan min 12 yang kita dapatkan jadi ini. M kuadrat ya, bagi min 12 ini, yang min jadi plus, ini yang min jadi plus 2M. Perhatikan, yang plus jadi min 3. Perhatikan, yang tandanya lebih besar dari ini yang kadang-kadang para siswa lupa. Saya ulangi, yang kadang-kadang para siswa lupa. Sehingga kalau saya ulangi, kalau dibagi dengan minus, yang min jadi plus, yang plus jadi min, yang lebih besar dari menjadi kurang dari. Ya, ini saya tegaskan, hati-hati di sini karena kebanyakan dari siswa itu kadang-kadang lupa dengan hal ini. Ya, kalau nanti tetap pakai tanda lebih besar dari, sudah dipastikan Anda akan salah. Ya, sudah. Sekarang sampai di sini. Ya, sampai di sini menjadi M kuadrat plus 2M min 3 kurang dari sama dengan 0. Dari sini sudah bisa untuk menebak kira-kira jawabannya. Belum bisa 100%, minimal Anda akan tahu. Oh, jawabannya berarti adalah kemungkinan. Nah, ini. Perhatikan semuanya. Ini sekarang saya berusaha menjelaskan dengan nanti Anda bermain dengan logika. Perhatikan. Diperhatikan semuanya. Ini sekarang ini anggap sebagai bentuk pertidaksamaan tersendiri dengan variabel M. Nah, ini kita anggap berdiri sendiri dengan variabel M. Berarti A-nya adalah 1 positif, ini ya, positif. Ini yang di sini yang diminta adalah syaratnya yang kurang dari 0. Perhatikan, ini kan kita anggap pertidaksamaan sendiri, berarti ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah min 3, dan yang diminta, perhatikan ini adalah kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Perhatikan A-nya positif, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari 0. Saya anggap ini berbeda antara harga A dengan harga yang diminta. Kalau berbeda, berlawan seperti itu, maka nanti jawabannya itu pasti tidak menggunakan kata hubung atau, tidak seperti ini. Maka bisa kita simpulkan nanti jawabannya itu bukan D atau E.
Nah, saya ulangi, kalau harga A dengan harga yang diminta di sini, harganya berlawanan, A-nya positif ya, A positif. Terus syarat yang diminta ya, syarat yang diminta dalam pertidasamaan itu adalah kurang dari 0 atau negatif ya. Ini yang saya katakan berbeda itu. A-nya positif, syarat yang diminta ini kurang dari 0 negatif. Maka jawabannya itu tidak pakai kata atau. Maka jawabannya kemungkinan tidak A, B, mungkin juga C. Tetapi kalau sama, harga A-nya positif, tandanya juga lebih besar dari 0 itu. Positif dengan positif atau negatif, di sini juga negatif. Maka jawabannya pasti pakai kata hubung atau. Kan? Dari sini kita sudah bisa mensingkirkan ada dua jawaban yang jelas ini nanti salah, jawaban D dan itu jawaban yang jelas salah, ya kan? Nah, berikutnya dari sini kita faktorkan aja, ini nanti menjadi, nah kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya ya, kita cari pembuat nol fungsinya. Nanti jadi M, ini kali M, ini 3, sini 1, mungkin di sini plus, di sini min, sehingga diperoleh X min 1, M min 1 sama dengan 0, atau M ditambah 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh M sama dengan 1, atau M sama dengan negatif 3, M sama dengan itu. Kalau sudah, memang teorinya, perhatikan, buat garis bantu bilangan, kita letakkan harga M ini di sini garis bilangan yang kecil di sebelah kiri, ini min 3, di sini 1 ya, 1. Kemudian di antara min dan plus itu di sana ada 0, di sana ada 0. Terus kita uji titik ya, uji titik. Untuk X sama dengan 0, ya, untuk X sama dengan 0 berarti 0 itu di sini kita menguji situ. Nah, kita masukkan nanti menjadi dalam persamaan ini M kuadrat plus 2 M min 3 ini bagaimana? Bukan M, bukan X ya, tapi M sama dengan 0. Sehingga menjadi 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Ternyata hasilnya min 3. Berarti di sini harganya negatif. Ya kan? Harganya negatif di sini. Kalau di tengah negatif, maka bisa dipastikan sebelah sini positif, walaupun tidak selalu demikian. Ini juga positif. Nah, yang diminta apa? Yang kurang dari 0 atau yang negatif, berarti jawabannya berada di sini. Nah, ya kan? Ini kalau ditulis dengan notasi himpunan penyelesaiannya adalah M sedemikian sehingga M ya, sedemikian sehingga M lebih besar dari sama dengan min 3 atau M kurang sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kan? Jadi jawabannya kalau itu adalah yang mana? Min 3, 1. Ya, berarti yang A. Persamaan kuadrat ini bla bla dan seterusnya mempunyai akar-akar yang real, maka demikian. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita tarik di sini, nanti bisa diperluas, nanti Anda pelajari lebih lanjut ya. Ini bisa seperti ini, bisa nanti dengan cara yang singkat lagi bisa ya, tapi ini baru satu permasalahan, nanti Anda akan menjumpai permasalahan yang lainnya. Oke? Masih semangat? Kita lanjutkan. Perhatikan berikutnya. Ada soal agar persamaan 3x kuadrat min 2px plus 2p min 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang real dan sama, maka nilai p adalah titik-titik ya, maka nilai p adalah titik-titik. Ini belum saya hapus, perhatikan di sini masih ada mempunyai akar-akar real dan sama, kembar, berarti kata kuncinya akar real dan kembar, maka D harus sama dengan 0 ya. Maka D atau diskriminan sama dengan 0. Ini sudah, berarti Anda sudah megang ini, Anda sudah di jalan yang benar ya kan. Anda sudah punya kartu truknya, berarti D sama dengan 0. Perhatikan persamanya 3e kuadrat min 2px ditambah 2p min 3 sama dengan 0, berarti A nya adalah 3, B nya adalah min 2p, dan C nya adalah 2p min 3. Jadi kita sudah bisa
tahu mempunyai akar yang real dan sama, maka syaratnya D. Saya tulis ya biar jelas. Mempunyai akar yang real dan sama, maka D sama dengan 0. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sebelum saya lanjutkan, perhatikan, saya tidak mau bahas itu dulu. Kita bermain-main dengan logika. Kalau di dalam ilmu ya, sosial, jadi orang yang berbuat jahat, kemudian dia ketahuan, maka dia akan lari. Dan larinya kemana? Larinya biasanya dia akan lari di tempat yang ramai, lari di tempat yang kerumunan orang. Ya. Nggak mungkin orang habis berbuat jahat, ketahuan lari di tengah sawah, wah sudah mudah ketangkap, ya kan? Lari di tengah sawah, tinggal mana orangnya itu yang di tengah sawah, ya tinggal dikepung atau dibiarkan aja, ditunggu di pinggir sawah, pasti dia akan menepi. Atau langsung dikeroyok di tengah sawah, dia tidak akan bisa lari. Ya, dengan mudah dapat ditangkap. Nah, ini si pembuat soal juga tentunya berusaha menyembunyikan jawabannya. Dia akan menyembunyikan jawabannya sebagai distraktornya. Lari kemana? Ditempatkan di mana? Walaupun tidak selalu, tetapi biasanya seperti itu. Perhatikan, ini jawaban A negatif dan B negatif, C positif, D positif, E positif. Saya menggunakan logika saya, jawabannya kemungkinan besar disembunyikan di yang tandanya positif, ya. Berkisar antara C, D, E. Kalau saya mau ngawur, saya tidak mengerjakan, ya saya pilih di antara C, D atau E, ya, C, D atau E. Kemudian yang kedua apa? Perhatikan, ini 3 ada temannya, min 3 dengan ini ada temannya 1, ini ada temannya juga, yaitu dengan min 1 ini temannya. 5 itu sendirian. Berarti kalau saya ngawur, saya tidak mau pilih yang 5. Saya pilih di antara 1 dan 3, ya. Saya pilih di antara 1 dan 3. Untuk itu kita lanjutkan. Jadi saya menebak jawabannya di C atau D. Sekarang kita lihat. Kita lanjut. Ini mempunyai akar-akar yang real dan sama, maka D sama dengan 0. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya apa? B-nya adalah, nah kembali ke tadi, kita harus tahu ini. Oh ini ya, B-nya adalah min 2P. Min 2P kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 3 kali C. C-nya adalah 2P min 3 harus sama dengan 0. Min 2P kuadrat hasilnya menjadi 4P kuadrat min 4 kali 3 min 12, ini min 12 ya, min 12 kali 2 nanti yang jadi ini min 12 kali 2P min 3 sama dengan 0, atau 4P kuadrat min 24P ya, min kali min jadi plus 36 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 sehingga diperoleh P kuadrat dikurangi 6P ditambah bagi 4 jadi 9 sama dengan 0 ya. Nah, kita faktorkan hasil pemfaktorannya. Yang P kuadrat kita awalkan jadi P kali P, yang 9 itu 3 ya. Perhatikan tandanya plus di sini. Oh, berarti nanti tanda di sini depan dengan belakang pasti sama. Yang menentukan tanda di bagian B. Oh, min, berarti sini min dengan min. Kita cek, kita uji sudah betul atau belum. Perhatikan, depan kali depan sama dengan depan, P kali P sama dengan P kuadrat, betul. Min 3 kali min 3 sama dengan 9. Ya, betul ya. Untuk yang tengah, kalikan tengah kali tengah ditambah tepi kali tepi harus sama dengan tengah. Tengah min 3P ditambah min 3P sama dengan min 6P. Sudah betul, sehingga diperoleh P min 3 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0, diperoleh P sama dengan 3. Ya. Jadi kebetulan di sini akarnya sama, akarnya kembar. Nah, ini seperti yang diminta tadi. Akarnya real dan sama.
real dan sama. Ini akarnya ternyata 3, ya kan? Dan terjawab ya. Berarti tadi saya sampaikan jawabannya, perhatikan ini negatifnya di 2 tempat, positifnya di 3 tempat. Oh, kemungkinan jawabannya pasti yang positif. Saya sudah katakan dari awal seperti itu. Kemudian tadi 3-nya ada 2, satunya min 1 plus, satunya juga 1 min 1 plus, 5 nggak ada temannya, berarti 5 juga jawaban yang tidak mungkin. Yang mungkin hanya kalau nggak 1 ya 3, ternyata jawabannya 3. Bisa terima? Itu jadi mengerjakan soal matematik itu juga pakai penalaran sosial. Jadi orang membuat soal mau menyembunyikan jawabannya juga mikir biar kira-kira itu susah dicari, susah ditebak. Tapi dengan penalaran logika matematik justru mudah dicari. Bisa terima? Ya. Berikutnya perhatikan, ini soalnya sangat menarik. Ini bentuk soal yang sulit. Ini biasanya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Selisih kuadrat. Perhatikan, selisih kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x plus 2k plus 1 sama dengan 0 adalah 6. Selisih kuadratnya sama dengan 6. Maka nilai k-nya adalah titik-titik. Ya, kita bermain berspekulasi, ya. Kita bermain berspekulasi, tapi ingat ini jawaban saya ini tebakan saya tidak mutlak. Kadang-kadang ada soal yang memang sengaja karena sudah ketahuan, ya, terus sengaja soal jawabannya ditempatkan di tempat yang sepi yang gitu. Perhatikan jawaban A, B, C, D, E ada 3 positif, ada 2 negatif. 3 positif, 2 negatif, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan, si pembuat soal biasanya pengen menyembunyikan soal itu jawabannya, ya, menyembunyikan jawabannya. Sehingga saya kalau seperti ini saya berpikir jawabannya dilarikan ke yang positif. Sekali lagi ini tidak mutlak, ya, bisa terjadi juga mungkin jawabannya ternyata negatif. Sehingga ini tidak mutlak, hanya kalau kita memang sudah buntu, sudah kebentur, kita sudah nggak bisa jawab. Berarti kalau saya mau mengerjakan dengan tanpa harus mengerjakan, ya berarti saya pilih jawaban yang positif kalau soalnya seperti ini. Berarti kemungkinan jawaban D dan E adalah mungkin adalah jawaban yang tidak pas, ya. Sekali lagi tidak mutlak ini, tapi tidak pas atau dengan kali kemungkinan salah. Kemudian 1/4 ada temennya, min 1/4, 3/4 ada temennya, 4/5 nggak ada temennya. Saya juga mungkin ini juga nggak ada temennya, nggak diminati. Jadi tidak menarik untuk tempat bersembunyi. Berarti jawabannya berkisar antara 1/4 atau 3/4. Ya, kita lihat cara. Kita lihat, ya, jawab. Ini 2x kuadrat min 6x ditambah 2k plus 1 sama dengan 0. Nilai A-nya 2, B-nya min 6, C-nya 2k plus 1. Ingat, ini Anda harus sudah kuasai betul, ya. Selisih kuadrat, ya, selisih kuadrat berarti ini adalah ini x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat. Ini selisih kuadrat sama dengan 6, yang ini sama dengan 6. Nah, ini bagaimana? Perhatikan, ini bentuk perkalian istimewa, ya. Jadi kalau ada ini A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B, atau dibolak-balik boleh. Nah, kalau seperti ini, ya berarti sama dengan X min 1 X1 min X2 kali X1 plus X2. Nah, ini tinggal diganti dengan ini sama. X1 min X2 tadi sudah kita bahas sama dengan ini adalah akar D per harga mutlak dari A. Ini adalah min B per A. Ini kan? Ya, begitu. Kita lanjutkan. Jadi akar dari D. Perhatikan, akar dari D, akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 6 kuadrat min 4 kali A nya adalah 2 kali C nya adalah 2K plus 1, ya. Ini dibagi harga mutlak dari 2 kali ini min B per A. Min B nya berapa? B nya min 2, min 6, min 6, ya, per 2.
Ya. Nah, sama dengan berapa? Akar dari 36 berarti kan min 4 kali 2 min 8, min 8 kali 2 jadi min 16K, min 8 kali 1 min 8. Nah, ini terus dibagi 2 harganya ini bentarnya. Kemudian yang sebelah sana kali ini adalah min kali ini jadi plus ya, 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3, langsung kali 3 gini aja. Dalam soal dikatakan sama dengan 6. Dalam soal dikatakan sama dengan 6 ini tadi. Ini kalau begitu dari sini ini ya sama dengan 6. Berarti ini nanti sama dengan 6, ini sama dengan 6, ini sama dengan 6. Ya kan? Dan nanti kalau begitu ini kalau 36 dikurangi 16K min 8 berarti kan nanti ini semua dibagi dengan 3. Ini jawabnya 3 ya. Ini bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Ini kali jadi langsung gini 4 gitu ya. Bisa terima ya. Kemudian kedua ruas dikuadratkan atau sebelum dipangkatkan 2 ini kita sederhanakan lagi. Ini menjadi 36 dikurangi 8 itu 28 dikurangi 16K sama dengan 4. Kemudian kedua ruas dipangkatkan 2 kita peroleh 28 min 16K sama dengan 16. Hanya pindah ke ruas kanan. Ini masuk ke ruas sini jadi 28 min 16 sama dengan 16K. Ini berapa? 12. Sehingga K-nya adalah 12 per 16 atau berapa? 3 per 4 ya. Jadi K sama dengan 3 per 4. Jadi K sama dengan 3 per 4. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sudah terjawab. Jadi K-nya 3 per 4. Bagaimana? Masih semangat? Terima kasih. Itu tadi penyampaian kaitannya dengan rumus jumlah hasil kali akar-akar dan sifat dari akar-akar yang ditentukan oleh diskriminan. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Anda sekalian, silakan barangkali ada pesan nanti bisa kita jadikan bahan untuk pertimbangan untuk pembuatan video-video yang selanjutnya. Ya, tentunya ya, untuk yang belum subscribe, tolong untuk di subscribe biar kita lebih semangat untuk membuat video ini. Ya, dan jangan lupa disebarluaskan, ceritakan teman-teman Anda yang untuk membantu belajar matematika. Karena ya, belajar matematika dengan Pak Naryo mudah-mudahan lebih bisa menyenangkan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.